Para pemirsa dan mahasiswa perkuliahan Universitas Terbuka, kita bertemu kembali dalam perkuliahan mengenai reformasi birokrasi dan perannya dalam pembangunan di Indonesia khususnya. Hari ini kita secara khusus akan membahas mengenai apa itu reformasi birokrasi yang dalam konteks teori dan praktek di negara lain disebut dengan reformasi administrasi. Sehingga kadang-kala kita mempertukarkan antara reformasi administrasi dan reformasi birokrasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu reformasi administrasi, ruang lingkup apa saja yang terkandung di dalam makna reformasi administrasi, apa metode-metode yang kita pergunakan di dalam melakukan reformasi administrasi, serta bagaimana prakteknya di beberapa negara lain, di negara-negara tetangga kita di Asia. Para pemirsa dan mahasiswa, kalau kita bicara reformasi administrasi, tentu kita bicara dua kata, yaitu reformasi dan administrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu perubahan yang terencana, satu perubahan yang dimaksudkan. Jadi perubahan yang tidak merupakan satu sikap yang reaktif terhadap lingkungan, tetapi perubahan jangka panjang yang dimaksudkan dan direncanakan untuk mengubah aspek-aspek yang ada di dalam birokrasi. Reform dalam kadar tertentu berbeda dengan change, dengan perubahan. Reform adalah intended planned change, sebuah perubahan yang direncanakan dan sebuah perubahan yang dimaksudkan, diinginkan untuk mendesain kualitas birokrasi di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perkembangan masyarakat, perkembangan global pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Reform kadangkala dimaknai sebagai juga transform, kadangkala juga dimaknai sebagai revitalisasi. Ya. Tetapi makna-makna ini sebenarnya merupakan makna yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan kondisi administrasi atau kondisi birokrasi secara terencana dengan agenda-agenda perubahan yang jelas dalam kurun waktu yang juga direncanakan, apakah itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Orang menyebut reformasi administrasi sebuah never ending process, proses yang tidak pernah berhenti. Mengapa? Karena sebenarnya perubahan masyarakat merupakan perubahan yang sangat dinamis, tidak berhenti. Kadangkala harapan masyarakat pada suatu titik akan berubah lagi pada titik yang lain dalam kurun waktu yang berbeda. Sehingga reformasi birokrasi ini merupakan suatu pekerjaan yang terus-menerus, never ending process, proses yang tidak ada akhirnya. Ada sejumlah definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar dari ilmuwan administrasi di dunia. Misalnya sebuah definisi lama yang disampaikan oleh John Montgomery pada tahun 1967. Administrative reform is a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and other elements in society or within the bureaucracy itself. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, administrative reform adalah sebuah proses politik. Jadi dia bukan merupakan proses administrasi, tetapi merupakan proses politik yang membutuhkan komitmen politik, dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin politik
yang memiliki otoritas untuk melakukan perubahan. Reformasi administrasi tidak bisa hanya dilakukan oleh birokrasi itu sendiri atau administrasi itu sendiri. Karena membutuhkan dukungan politik dari para pemimpin politik, dari presiden, dari para menteri, dari gubernur, bupati, dan wali kota. Itu sebabnya kalau kita lihat kasus di Indonesia, keberhasilan melakukan reformasi administrasi atau reformasi birokrasi di banyak daerah di Indonesia itu selalu ditandai oleh adanya bupati, wali kota, dan gubernur yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan di dalam birokrasi. Karena itu dia merupakan proses politik, dukungan dari luar, dari politik untuk merubah kondisi birokrasi. Daerah-daerah yang memiliki pemimpin, yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perubahan, biasanya birokrasinya akan semakin maju. Tetapi juga persoalannya, karena kita sangat mengandalkan kepada figur politik, figur kepala daerah, kalau kepala daerahnya tidak lagi menjabat atau sudah turun, maka kemungkinan sustainability-nya atau keberlanjutan reformasi birokrasi itu juga akan turut terganggu. Proses politik yang didesain atau dimaksudkan untuk menyesuaikan hubungan-hubungan antara birokrasi dan masyarakat, jadi relasi antara birokrasi dengan masyarakat, dari relasi misalnya yang sangat single actors, sangat orientasi kepada pemerintah, kepada orientasi yang multi actors, berorientasi kepada kepentingan masyarakat, kepentingan para dunia usaha untuk mendukung investasi dan seterusnya. Tetapi juga satu desain perubahan yang dimaksudkan untuk mengadjust atau menyesuaikan hubungan-hubungan di dalam birokrasi itu sendiri. Antara satu organisasi dengan organisasi yang lain di dalam birokrasi, antara satu kementerian dengan kementerian lain, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita lihat paling tidak ada 3 unsur penting dalam definisi reformasi administrasi. Satu, political process atau proses politik yang didukung oleh komitmen politik untuk melakukan perubahan, yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan hubungan-hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, tetapi juga untuk menyesuaikan hubungan-hubungan yang terjadi antara elemen-elemen di dalam birokrasi itu sendiri. Demikian juga definisi yang disampaikan oleh Kayden pada tahun 1969, the artificial inducements of administrative transformations against resistance. Jadi dia merupakan satu induksi yang artifisial, satu program, satu rencana yang artifisial sebagai transformasi administrasi untuk tadi melawan resistensi-resistensi yang mungkin akan terjadi di dalam reformasi administrasi. Karena itu, resistensi, penolakan-penolakan yang terjadi ketika ada program reformasi birokrasi adalah sesuatu yang sangat alami, sangat natural. Resistensi in any reform is very natural. Resistensi dalam perubahan-perubahan administrasi atau reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat natural, sangat alami. Karena itu di dalam perubahan kita juga harus memanage perubahan supaya tidak menimbulkan resistensi yang besar, supaya tidak menimbulkan penolakan-penolakan yang besar, dan supaya tidak menimbulkan konflik yang besar di dalam birokrasi itu sendiri. Sebagian pakar mengatakan sudut reformasi administrasi ini haruslah bersifat landai, yaitu 45 derajat. Jadi alfanya adalah 45 derajat, supaya perubahannya itu tidak terlalu drastis, tidak sudutnya 90 derajat. Karena sudut yang 90 derajat itu akan menyebabkan banyak sekali pertentangan, resistensi, dan penolakan. Bahkan kalau pertentangannya begitu besar, maka bisa jadi program reformnya itu akan berhenti di tempat. Tetapi sebaliknya, sudutnya itu harus 45 derajat, sehingga akan mencapai beta yang kita inginkan dari situasi alfa. Jadi landai tetapi sesuai dengan target yang kita inginkan. Berikutnya, menurut Dror,
Drastic change of main feature of administrative system. Jadi merupakan perubahan yang diarahkan terhadap sistem di dalam administrasi. Jadi ini kata kuncinya adalah pada directed change, yaitu perubahan yang dimaksudkan, perubahan yang diarahkan untuk merubah kondisi sistem administrasi. Para pemirsa dan mahasiswa, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa reformasi administrasi adalah merupakan perubahan yang terencana di dalam ruang lingkup proses politik didukung oleh kemampuan politik untuk mengubah sistem administrasi, mengubah relasi-relasi yang terjadi di dalam birokrasi itu sendiri maupun di dalam antar birokrasi dengan masyarakatnya. Lalu terkandung di dalamnya bahwa reformasi administrasi selalu menimbulkan resistensi, penolakan, dan juga berbagai pertentangan. Karena itu di dalam reformasi administrasi perlu juga dilakukan manajemen perubahan untuk memanage resistensi, menimbulkan komitmen orang untuk mendorong perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem administrasi. Dalam berbagai literatur, ruang lingkup reformasi birokrasi paling tidak meliputi 4 hal. Yang pertama adalah konstruksi atau rekonstruksi proses dan institusi. Jadi membangun kembali proses dan institusi yang ada di dalam birokrasi. Proses meliputi bisnis proses pemerintahan atau tata laksana pemerintahan secara keseluruhan, hubungan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain di dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, tetapi juga konstruksi atau rekonstruksi institusi kelembagaan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merestrukturisasi, bagaimana mendesain ulang struktur organisasi pemerintahan atau juga mengurangi kementerian, merombak struktur kabinet merupakan bagian dari reformasi administrasi. Biasanya dalam pergantian presiden selalu ada visi untuk merubah struktur organisasi kementerian dan lembaga, baik jumlah kementerian maupun struktur yang ada di dalam kementerian yang bersangkutan. Membangun kembali hubungan-hubungan proses pemerintahan antara satu kementerian dengan kementerian lain di dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Reformasi administrasi atau reformasi birokrasi juga meliputi modernisasi kapasitas manajerial, manajemen keuangan dengan menggunakan teknologi yang memadai. Biasanya modernisasi ini selalu didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selalu kita bicara juga bagaimana memanage perubahan-perubahan dengan memperkenalkan sistem baru, manajemen baru di dalam birokrasi. Know-how atau pengetahuan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih bagus dengan menggunakan metode-metode yang lebih modern di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya saja bagaimana memodernisasi sistem perencanaan, bagaimana memodernisasi sistem keuangan, bagaimana memodernisasi sistem manajemen sumber daya manusia, bagaimana memodernisasi manajemen pengelolaan aset dan kekayaan negara, dan berbagai macam modernisasi yang bisa kita lakukan dalam seluruh aspek manajemen sektor publik. Yang ketiga, minimalisasi. Jadi bagaimana mengurangi biaya-biaya yang tidak penting, biaya-biaya yang tidak perlu, efisiensi harus kita tingkatkan. Mengurangi struktur-struktur yang tidak perlu, tugas-tugas pokok fungsi yang tidak perlu, sehingga tercipta pemerintah yang gesit, pemerintah yang bisa bergerak cepat, tidak berbelit-belit, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah efisiensi pengeluaran. Jadi merencanakan secara ketat anggaran untuk belanja pegawai, tetapi juga untuk belanja publik, ya, belanja kepada masyarakat. Mana yang bisa kita pangkas supaya belanja pegawai tidak besar, tapi juga bisa dialihkan untuk belanja publik. Dan yang kelima adalah dengan desentralisasi manajemen, yaitu memberikan kewenangan kepada unit organisasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Para mahasiswa dan pemirsa perkuliahan Universitas Terbuka yang saya cintai, saya hormati, demikian banyak aspek ruang lingkup reformasi administrasi. Demikian juga metode-metode yang bisa kita pergunakan.
Setiap negara, setiap instansi memiliki pilihan mana yang prioritas harus didahulukan, mana prioritas harus dilakukan, sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan secara cepat. Kadangkala ada proses reform yang butuh waktu yang sangat lama, padahal masa pemerintahan cuma 5 tahun, sehingga perlu dipilih reform yang bisa menggerakkan perubahan dalam waktu yang singkat, tetapi juga bisa meleverage atau mengungkit perubahan-perubahan lainnya. Mahasiswa dan pemirsa perkuliahan universitas terbuka, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang kita maksudkan dengan reformasi administrasi, bagaimana ruang lingkupnya, dan bagaimana metodenya. Kita berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih.